Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja 1 Jam Saja GSJS Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Tetap semangat, tetap setia mengiring Yesus. Bagaimana kabarnya kekasih Tuhan? Sehat-sehat saja? Ya, saya berdoa agar kita semua dalam kondisi sehat-sehat saja dalam segala hal. Ada seorang anak bernama Daniel yang tinggal di kota kecil di Eropa. Natal tahun ini ia begitu bersemangat karena mendengar bahwa Santa Claus akan datang ke mall di kotanya. Daniel bahkan membuat daftar panjang hadiah yang ia inginkan. Sebuah mobil mainan mewah, sepatu terbaru, dan drone kecil untuk bermain di taman. Setiap malam ia menatap kalendernya, menghitung hari menuju Natal, dan berkata, "Aku tidak sabar menerima hadiah dari Santa." Hari yang dinantikan pun tiba. Daniel dan keluarganya pergi ke mall, antre panjang, dan akhirnya ia bertemu dengan Santa Claus. Dengan senyum lebar, Daniel menyerahkan daftarnya dan berkata, "Tolong beri aku semua ini, Santa." Santa itu tertawa, mengangguk dan berkata, "Tentu, nak. Tapi ingat, Santa hanya memberi hadiah untuk anak yang baik." Ketika sampai di rumah, Daniel membuka kotak-kotak di bawah pohon Natalnya dan ia kecewa. Hadiah yang ia impikan tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah buku cerita. Dengan kecewa, ia bergumam dalam hati dan berkata, "Kenapa Santa tidak memberi semua yang kuminta?" Kekasih Tuhan, kisah Daniel adalah cerminan dari banyak dari kita hari ini. Kita sering menempatkan harapan kita pada hal-hal yang tidak nyata atau yang bersifat sementara. Dan saya yakin bahwa Natal itu seringkali dirayakan dengan perayaan-perayaan yang luar biasa yang tidak pernah kita jumpai pada waktu ibadah-ibadah hari Minggu. Ya, mulai lampu-lampunya, mulai dari hadiah-hadiah yang disediakan, acara-acaranya, ada yang acara drama musikal, ada acara yang nyanyi solo, dan banyak hal lainnya. Kalau saya pelayanan di hari Natal, biasanya kita ada tukar kado. Wah, ini luar biasa ya, paling banyak diminati oleh anak-anak muda dan anak-anak kecil. Bahkan bukan itu saja ya, orang-orang dewasa kasih Tuhan juga senang ya melakukan tukar kado. Wah, saya tempo hari Natal tanggal berapa ya, di satu gereja di Surabaya, itu tukar kadonya luar biasa, saya tidak menyangka ya. Karena ini gereja kecil yang ada di gang, kemudian saya melayani di sana, anak-anak muda ya, kelas-kelas SMP, SMA yang datang, kurang lebih 20 orang. Mereka begitu menikmati suasana Natal saat itu. Dan ketika acara tukar kado, kado pun disediakan dari gereja. Dan ini luar biasa sekali ya, kadonya besar dan bagus. Saya dan anak saya yang kecil datang mendapatkan botol minum, kemudian ada door prize-nya, smartwatch. Waduh, ini luar biasa bagi saya. Bagaimana kita bisa merayakan Natal dengan sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Dan Natal ini seringkali diidentikan dengan pemberian hadiah, pesta, dan perayaan meriah. Namun sebetulnya ada sesuatu di balik kemeriahan Natal. Refleksi kita hari ini adalah tentang dibalik kemeriahan Natal. Apa sih yang Tuhan mau dengan dibalik kemeriahan Natal? Ada apa dibalik kemeriahan Natal? Yang pertama, dibalik kemeriahan Natal itu ada penggenapan janji Allah. Yesaya 9 ayat yang kelima berkata demikian, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Kekasih Tuhan,
Yesaya menubuatkan kelahiran Mesias sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Lukas juga mencatat penggenapan janji itu dalam kisah kelahiran Yesus pada tahun 60 Masehi. Wow, luar biasa ya. Kekasih Tuhan, dari 700 tahun sebelum kelahiran Yesus sampai dengan 60 Masehi, itu kelahiran Yesus akhirnya dinubuatkan, bukan dinubuatkan, tapi digenapkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun waktu yang panjang telah berlalu, Tuhan itu tetap setia pada janjinya. Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Tuhan Yesus mengingat setiap perkataan yang diucapkannya dan akan menggenapi tepat pada waktunya. Ketika Yesus lahir, nubuat Yesaya dipenuhi. Dan ini memberikan bukti bahwa rencana Allah tidak pernah terlambat atau meleset. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali merasa khawatir ketika janji atau target kita tidak segera terwujud. Dengan kelahiran Yesus mengajarkan kita ini untuk percaya bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari waktu yang kita bayangkan. Dan kekasih Tuhan, percayalah bahwa setiap usaha dan doa yang kita lakukan akan berbuah pada waktu yang tepat. Di dalam kehidupan keluarga, kita dapat belajar untuk menaati atau menanti dengan sabar janji-janji Tuhan. Jika ada doa yang belum terjawab, ingatlah bahwa Allah itu setia dan tidak pernah melupakan keluarga Anda. Jangan pernah kita berhenti berharap, bahkan ketika waktu menunggu terasa panjang. Dalam hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan teman, kita juga perlu menerapkan apa yang sudah Allah tunjukkan. Ada penggenapan janji. Seberapa banyak kita kalau berjanji dengan customer, kita benar-benar sudah menepati. Atau jangan-jangan kita meleset janji kita. Kita berjanji mengirimkan barang A dengan spek A, ternyata yang kita kirimkan barang B dengan spek yang mungkin C, bukan barang B dengan spek B. Dan ini terjadi di dalam kehidupan bisnis saat ini, di dalam kehidupan online ya, sosial media. Berapa banyak kita melihat foto-foto ya di toko-toko online itu berbeda sekali dengan barang yang datang. Dan seringkali kita merasa tertipu bahwa loh, kok gambarnya bagus banget, ketika barangnya datang, ya ampun kualitasnya ya, harusnya gambarnya tidak seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi sih kekasih Tuhan dengan Natal yang sudah kita lewati? Ayo kekasih Tuhan, Natal jangan dijadikan sebagai tempat untuk hura-hura. Jangan dijadikan tempat sebagai untuk kita hanya bersenang-senang belaka. Tetapi dengan Natal yang sudah kita lalui, ayo kita praktek dalam kehidupan kita. Kita praktek penggenapan janji kita. Kalau kita sudah berjanji dengan istri akan membelikan hadiah, ya kan? Ya ayo, saatnya kita ini mewujudkan ya hadiah yang sudah kita janjikan. Demikian juga orang tua kepada anaknya. Kita seringkali berjanji kepada anak dan kemudian tidak menepati. Nah, ini yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Kita akan terbiasa dengan janji-janji palsu. Anak-anak pun mereka sudah mengerti loh kalau kita itu sering janji dan tidak ditepati. Apalagi nih ya, kalau anak kita sedang rewel ya kekasih Tuhan, seringkali kita menarik perhatiannya dengan janji. Misalkan ini ya, saya pernah melihat satu keluarga anaknya sulit sekali untuk makan sendiri. Akhirnya si mama ya, si ibunya berkata, nanti kalau kamu pinter ya makan sendiri, mama belikan hadiah. Ternyata ujung-ujungnya tidak dibelikan hadiah, walaupun anaknya sudah bisa makan sendiri. Nah kekasih Tuhan, berapa banyak kita ini hanya janji-janji melulu, tidak ada penggenapannya. Dan di poin yang pertama ini, ada apa di balik kemeriahan Natal? Kita belajar bahwa janji Allah itu selalu digenapi. Ada penggenapan janji Allah.
Dan kita juga melakukan dalam kehidupan kita penggenapan janji-janji kita. Penggenapan janji kita kepada customer, penggenapan janji kita kepada keluarga, ya, penggenapan janji kita kepada anak-anak, termasuk penggenapan janji kita kepada Tuhan. Kita juga sering ya kalau ditawari, ayo pelayanan. Aduh, iya Pak Pendeta, saya ini masih repot. Nanti ya kalau saya sudah ada waktu luang, saya akan pelayanan. Ternyata sama Tuhan sudah diberkati, sudah punya waktu luang, lupa, ya, janjinya tidak digenapi. Akhirnya ditinggal apa? Tinggal pergi jalan-jalan, pelayanannya nanti saja. Wah, kalau seperti ini kekasih Tuhan ya, kalau Tuhan tiba-tiba nyentil, ya, nyentil telinga kekasih Tuhan, terus kemudian bisnisnya diringkesi, wah, baru di situ disadarkan ya, waduh, aku kok terlambat ya. Coba, dari dulu itu aku tak pelayani Tuhan. Kekasih Tuhan, kita masuk poin yang kedua. Kalau poin yang pertama tadi ada penggenapan janji Allah di kemeriahan Natal. Poin yang kedua, itu ada bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di balik kemeriahan Natal yang kita lakukan, yang kita nikmati, Natal itu merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita baca di Lukas 1 ayat 28 sampai 35. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku kan belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kasih Tuhan, malaikat Gabriel memberi kabar kepada Maria bahwa dia akan melahirkan anak Allah, meskipun dia adalah seorang perawan. Yesus lahir di sebuah kandang sederhana, itu juga di luar dugaan manusia, sebagai bukti bahwa rencana Tuhan itu melampaui logika manusia. Bagaimana seorang perawan dapat melahirkan anak? Ini kan di luar logikanya manusia. Ya. Nah, bagaimana terus seorang bayi lahir di kandang yang sederhana? Ini juga di luar dugaan manusia. Ya, pada zaman itu orang-orang Israel membayangkan bahwa seorang raja lahir bagi mereka. Ternyata, loh, kok lahirnya di kandang? Bagaimana mungkin? Ini kan di luar, sungguh-sungguh di luar logikanya manusia ya, kekasih Tuhan ya. Bahkan kalau kita baca di Lukas 2 ayat 6 sampai ke 7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Wah, saya sampai membayangkan begini, kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu kan raja di atas segala raja, pemilik segalanya, kaya raya. Tetapi bagaimana mungkin seorang yang kaya raya mau meninggalkan kekayaannya untuk lahir di palungan? Ini benar-benar tidak masuk akal bagi kita manusia. Tetapi justru itulah Tuhan memilih cara sederhana untuk menyatakan kuasanya, menunjukkan bahwa keajaiban tidak tergantung pada kebesaran duniawi. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa ketika kita ini sudah menghadapi situasi yang sulit, yang tampaknya mustahil,
entah itu bisnis Anda sedang kacau sekarang, atau target sulit dicapai, atau peluang yang terasa tertutup, Tuhan Yesus ingin kita semua mengingat bahwa ketika Yesus lahir dari seorang perawan, itu mampu membuka jalan bagi Anda. Seorang perawan bisa melahirkan, ini satu-satunya keajaiban di dunia yang terjadi selama sejarah umat manusia. Bahkan saudara kita di seberang pun mencatat kelahiran Yesus dari seorang perawan, dan mereka mengakui bahwa itu adalah karyanya Tuhan. Kalau itu bukan karyanya Tuhan, tidak mungkin terjadi. Wah, saya mendengar berita-berita seperti itu. Bersyukurlah kita, kekasih Tuhan ya. Kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang benar-benar diakui dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam penerapan kita dalam keluarga, kalau mungkin kita mengalami masalah yang terasa mustahil untuk dipecahkan, entah itu konflik atau keuangan atau kesehatan, percayalah kekasih Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan keajaiban di malam Natal mampu melakukan hal yang sama di dalam rumah tangga Anda. Jangan pernah kita berhenti berharap kepadanya. Ketika malaikat menampakkan diri di para gembala di padang, itu pun juga menunjukkan sebuah kemustahilan sebetulnya, ya. Di malam yang sunyi sepi tiba-tiba muncul malaikat Tuhan. Itu gembala-gembala di padang takut. Ini siapa tiba-tiba muncul di dalam malam yang sunyi sepi? Tetapi lihat kekasih Tuhan ya, malaikat Tuhan mengatakan apa? Jangan takut, ada berita sukacita. Nah kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, mungkin kita sekarang sedang dalam malam yang sunyi sepi yang panjang. Kita dalam hal-hal yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita ya, yang tidak ada jalan keluarnya. Jangan khawatir kekasih Tuhan ya. Kalau Tuhan Yesus sudah lahir, itu sebuah tanda bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus untuk menolong kekasih Tuhan. Poin yang terakhir, ada apa di balik kemeriahan Natal? Poin yang ketiga, ada teladan kasih Tuhan kepada manusia. Kasih Tuhan itu mengubah ketakutan menjadi kebahagiaan. Seperti tadi ya, kekasih Tuhan ya, gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, kemudian dia terkejut melihat kedatangan seorang malaikat Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan disitulah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan malaikat itu kepada mereka. Pada mulanya para gembala ini dipenuhi rasa takut mendengar kabar sukacita dari malaikat, dan mereka menjadi saksi pertama kelahiran Sang Juru Selamat dan membagikan berita itu kepada orang lain. Natal itu membawa damai dan kebahagiaan yang mengatasi ketakutan kita, kekasih Tuhan. Baik ketakutan terhadap masa depan, ketakutan kita terhadap kegagalan, maupun hal-hal yang tidak kita pahami. Mungkin sekarang kekasih Tuhan sedang dalam masa-masa menunggu, masa-masa menunggu atau menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi di tahun-tahun ke depan. Kekasih Tuhan, ayo kita pakai prinsip Natal ini, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan teladan kasih yang mengubah ketakutan menjadi kebahagiaan. Kalau Natal ini kita bisa lalui, percayalah Natal-Natal ke depan pun juga bisa kita rayakan dengan sukacita. Natal ini mengingatkan kita untuk fokus pada kasih Tuhan yang memberikan keberanian dan sukacita dalam setiap langkah kita. Mari kekasih Tuhan, dalam setiap langkah kita memiliki sukacita Natal ini. Dalam keseharian kita, ketika kita mengalami sebuah tantangan-tantangan yang tidak terduga, ayo jangan lupa bahwa sukacita Natal itu harus tetap ada. Ya, Natal itu memberikan kita keberanian untuk menatap masa depan.
Kalau dalam keluarga sedang mengalami ketakutan bersama ya tentang apapun itu, pendidikan anak kayak atau masa depan anak kita ini mau seperti apa, ayo kita datang pada Tuhan. Ya, damai Tuhan Yesus itu akan membawa sukacita yang melampaui masalah-masalah yang kita hadapi. Kekasih Tuhan, yang berikutnya adalah kasih Tuhan itu mengajarkan untuk memberi. Natal ini mengajarkan kita untuk kita itu bisa memberi, bukan menerima segala sesuatu dalam keduniawian kita. Kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan Tuhan memberikan hadiah terbesar, yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Ini adalah kasih sejati yang ditunjukkan melalui pemberian tanpa pamrih. Kalau dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, ayo kekasih Tuhan, kita jadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau kita punya produk yang bagus, ayo kita tawarkan dengan tujuan untuk membantu kehidupan pelanggan kita. Ya, atau kita libatkan diri dalam kegiatan sosial yang mendukung komunitas di sekitar. Kita sudah diberikan pekerjaan Tuhan, sudah diberikan pemasukan tetap oleh Tuhan. Ayo kita ini memberi, tidak hanya dengan membangun reputasi diri, tetapi kita boleh mendatangkan sukacita yang sejati di lingkungan sekitar kita. Kita punya produk bagus, ayo tawarkan. Jangan ditipu, jangan nipu-nipu, kekasih Tuhan. Kita ini sudah melewati Natal berapa kali sih? Kalau saya tanya kepada kekasih Tuhan sudah melewati Natal berapa kali? Sudah 5 kali kah? Sudah 10 kali kah? Atau sudah 25 kali, bahkan 30 kali? Ayo, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan seperti yang Yesus lakukan? Natal itu adalah memberi. Dalam kehidupan kita, biarlah suasana Natal itu terus ada. Ya, kita biasakan kehidupan kita itu menjadi hidup yang suka memberi, bukan suka menerima. Dalam keluarga juga begitu, kasih Tuhan. Belajarlah untuk memberi kepada satu sama lain, baik berupa waktu, perhatian, maupun memberi apa? Memberi pengampunan. Seringkali kita ini sudah sibuk bekerja, kita lupa bahwa kita ini sudah berkeluarga. Anak-anak itu perlu waktu khusus, perlu perhatian khusus, dan itu kita pakai seperti Tuhan Yesus memberikan waktunya untuk turun ke dunia. Kita pakai seperti apa? Yesus yang memberikan perhatiannya, dia mau turun dari surga untuk memperhatikan kita manusia. Bahkan kekasih Tuhan ya, kalau anak kita salah, atau istri kita salah, atau suami kita salah, ayo kita beri pengampunan kepada mereka. Seperti Yesus juga memberikan pengampunan. Tujuannya Natal itu adalah Yesus datang untuk menggenapi dirinya sebagai seorang penebus. Penebus itu apa? Penebus dosa itu apa? Ya, mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan di dalam dunia. Kekasih Tuhan, hadiah dari Tuhan ini sangat berbeda dengan hadiah dari dunia saat Natal. Kalau kita melihat perayaan-perayaan Natal itu selalu ada ikonnya Santa Claus. Tahukah kita bahwa Santa Claus itu hanya memberi hadiah kepada mereka yang baik-baik? Kalau Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus memberi hadiah kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Inilah yang membedakan Tuhan Yesus dengan Santa Claus. Santa Claus yang sering digembor-gemborkan memberikan hadiah, ya, setiap perayaan Natal menjadi meriah karena adanya Santa Claus. Kita lupa bahwa di balik semuanya itu ada Kristus yang datang untuk semua orang, bukan untuk orang-orang yang baik-baik saja, bahkan untuk penjahat pun Tuhan Yesus datang mau mengampuni dosa yang telah dilakukan. Kekasih Tuhan, hari ini kita belajar ada apa sih di balik kemeriahan Natal? Di balik kemeriahan Natal, yang pertama ada penggenapan janji Allah. Ya, Tuhan itu selalu menggenapi janjinya.
Demikian juga ayo kekasih Tuhan, kita selalu menggenapi janji kita. Jangan kita juga jadi PHP, pemberi harapan palsu. Karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah memberikan harapan palsu pada kita. Dan dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Karena Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Yang kedua, di balik kemeriahan Natal ada bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kekasih Tuhan sedang mengalami hal negatif, hal buruk, ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, di balik kemeriahan Natal ada teladan kasih Tuhan kepada manusia. Kasih yang menghilangkan ketakutan, kasih yang mengajarkan untuk memberi. Biarlah dalam kehidupan kita kasih Tuhan Yesus ini menjadi dasar kita untuk kita boleh sering memberi, bukan menerima. Natal tanpa perayaan dan tanpa Santa Claus itu mendatangkan kekecewaan sementara. Tetapi Natal tanpa Yesus akan mendatangkan kebinasaan kekal.